Stasiun kereta ini terlihat sepi tak seperti biasanya. Mungkin karena hari ini sudah jam 11 malam. 3 hari di ibu kota rasanya sangat melelahkan. Untung saja pekerjaanku sebagai pegawai event sudah selesai. Dan kembali ke Bandung, tentunya untuk bertemu keluarga dan teman-teman. Aku memilih pulang dengan kereta. Karena sudah tak tahan ingin cepat sampai Bandung. Aku tak sanggup jika harus berkutat dengan kemacetan tol yang bisa sampai berjam-jam dari Jakarta ke Bandung. Aku tak sanggup, badanku sudah cukup lelah malam itu. Aku menjinjing tas ranselku ke sebelah kursi. Mataku melihat agak melamun. Hingga di ujung mataku, aku menangkap sesuatu. Di ujung stasiun, aku melihat seorang wanita sedang berdiri di dekat tiang besi. Rambutnya panjang. Dia berdiri melihat ke arah rel kereta, sehingga wajahnya tak terlihat olehku. Yang menarik, dia memakai pakaian yang tak seperti biasanya. Ia mengenakan baju seperti gaun Brenda berwarna putih gading dengan model yang agak kuno menurutku. Bajunya jadul amat, pikirku. Karena memang bajunya seperti gaun yang cukup menarik perhatian. Vintage banget nih orang. Aku tak acuhkan. Tapi tetap saja aku ingin melihat ke arahnya. Aku jadi memperhatikan detail orang itu. Dari kejauhan, aku melihat kulit yang putih dan wajahnya seperti orang asing. Sepertinya dia bukan orang Indonesia. Ini pasti orang asing yang mungkin ada pekerjaan di sini. Mungkin dia model. Aku pun iseng-iseng memoto wanita itu. Ya, buat posting-posting story di sosial media. Baru saja akan aku share. Ya aku mati sih HP-nya. Handphoneku mendadak mati. Seingatku, HP-ku ini masih full baterainya. Kayaknya masih banyak deh. Aku pun membuka tasku untuk mengambil chargeran.
Belum sempat aku mengambilnya, kereta pun datang. Aku segera membereskan barang bawaanku. Sedikit berlari, aku langsung masuk ke gerbong kereta. Di dalam gerbong kereta yang aku tumpangi ini, isinya hanya ada beberapa orang. Ya, bisa terhitung oleh jari. Ketika aku mencari tempat duduk, aku menemui wanita yang tadi kulihat di stasiun. Dia terlihat duduk sambil menghadap ke arah jendela kereta. Ketika kulihat, ternyata tempat dudukku tepat berada di sampingnya. Wow, kok bisa kebetulan gitu ya? Permisi. Aku pun lalu duduk di sebelahnya. Tidak ada respon apa-apa dari wanita itu. Hingga kulihat ada stop kontak di bawah jendela itu. Aku lanjut mengeluarkan charger handphoneku. Lalu aku meminta izin untuk mencolok charger handphone. Sorry, aku ikut nge-charge ya. Lagi-lagi, dia tidak memberikan respon apapun. Atau mungkin dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Aku pun kembali ke posisi awal duduk. Hingga tak terasa, tak berapa lama, kereta pun berangkat. Di tengah perjalanan, hujan turun begitu deras. Kini terasa suhu di dalam kereta sangat dingin. Aku harus bergulat dengan dinginnya kereta itu untuk perjalananku sekitar 3,5 jam hingga tiba di Bandung. Mataku sudah terkantuk-kantuk.
Tubuhku terasa remuk. Rasanya ingin aku mengistirahatkan badan ini. Tetapi suara rel kereta terlalu mengganggu. Namun kupaksakan untuk menutup mataku. Setengah mengantuk, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan lirih. Aku langsung terbangun. Setengah sadar, aku mencari siapa yang menangis ke sekitarku. Namun, kulihat semua penumpang tertidur. Seakan tertutup suara mesin kereta. Suara itu pun tak lagi terdengar. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Ketika aku akan tidur lagi, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suaranya itu berada di sampingku. Aku menoleh ke arah wanita yang duduk di sebelahku. Ke arah wanita itu. Aku tak bisa melihat wajah wanita tersebut. Karena tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Aku menanyakan kondisinya. "Kamu kenapa?" tanyaku. Ia malah menggeram. Aku yang coba menenangkannya. "Hei, kamu kenapa?" Ku coba pegang tangannya. Tangannya terasa sangat dingin. "Kamu sakit?" Hingga terasa ada sesuatu yang basah menetes ke tanganku. Apa nih?
Ketika kulihat, ujung-ujung jarinya mengeluarkan darah. Hah? Tangan kamu berdarah. Aku segera mencoba mencari pertolongan. Tetapi tubuhku tak bisa digerakkan. Seperti mematung. Sampai ia pun mulai menggerakkan kepalanya. Dan ketika ia melihat ke arahku, astaga, dia tidak memiliki mata. Dan sosok wanita itu, dia membuka mulutnya, menganga selebar-lebarnya. Dan dari mulutnya pelan mengeluarkan cairan seperti darah. Dia bukan manusia. Aku mencoba membaca doa yang ku bisa di dalam hati. Ia berbicara padaku. Tapi aku tidak mengerti dengan perkataannya. Ia tertawa sinis dan tangannya sekarang memegang leherku. Aku pun berteriak sekencang-kencangnya. Hingga salah seorang pramugara menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Penumpang lain melihatku heran. Aku mencoba menjelaskan, tetapi mulutku belum bisa berucap karena aku masih syok. Ketika kulihat, di sampingku sudah tidak ada siapa-siapa. Pramugara itu memberiku minum. Aku pun mencoba menjelaskan, dan penumpang lain kebingungan. Salah satu penumpang yang melihatku tadi masuk, katanya aku memang bersama wanita. Padahal kan aku masuk ke dalam gerbong ini sendiri tanpa siapapun. Mendengar penjelasan seperti itu, mereka hanya bergidik saja. Aku pun meminta pindah tempat duduk ke tempat yang lebih ramai. Akhirnya, aku pun sampai di Bandung. Ketika aku sampai, aku langsung mengecek handphoneku. Dan ketika kulihat galeri fotoku, memang di sana tidak ada orang yang berdiri. Bulu kuduku berdiri, kakiku lemas. Aku pun terduduk di dalam stasiun itu. Tak lama, kereta yang kunaiki tadi pun berangkat lagi. Dan ketika kulihat,
Di dalam gerbong kereta itu, kulihat wanita itu berdiri tersenyum dan melambaikan tangannya padaku. Ya Tuhan, aku langsung membuang muka dan aku cepat-cepat pergi dari stasiun itu.